Alhamdulillah baik. Ya, masih semangat untuk kuliah di pertemuan kelima ini? Insya Allah, insya Insya Allah Allah. ya, harus ya. Tentunya masih. Ya. Oke. Di clustering ini sendiri nanti tujuan pembelajarannya teman-teman diharapkan itu bisa menjelaskan konsep dasar dari clustering itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengimplementasikan metode salah satu dari clustering itu yaitu K-means untuk menyelesaikan masalah clusterisasi. Dan yang terakhir itu mampu menganalisis dan mengevaluasi dari metode K-means ini untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, kemudian jadi beberapa perusahaan atau bisnis yang dia bergerak di bidang produk, biasanya dia mengenal istilah yang namanya customer segmentation, gitu ya. Ada yang tahu istilah customer segmentation? Saya mencoba aja, Mas. Oh ya, silakan Mas Sidik. Untuk customer segmentation yang dimaksud itu adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama. Oke. Terima kasih. Ya, betul ya. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sidik, itu customer segmentation itu bagaimana kita sebagai stakeholder itu bisa mengelompokkan atau mensegmen customer mana sih itu yang kita bagi ke beberapa kelompok gitu ya. Misalnya di sini kita kelompokkan menjadi high income, average, dan low income. Nah, saya ada dua contoh ini, ada dua gambar. Kira-kira mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari dua tabel ini? Oke. Kalau menurut pendapat saya, Oke, Mas Yusron. tabel yang bawah itu ada beberapa variabel, tapi di bagian salah satu variabel itu ada yang namanya variabel pembimbing. Sedangkan kalau yang atas mungkin itu variabel yang sendiri gitu, independen gitu. Oke. Mungkin itu saja menurut. Oh ya, baik. Mungkin ada yang lain bisa mencoba memberikan pendapat yang tambahan mungkin? Oke, kalau dari saya ya, dari perbedaannya itu dari variabel-variabel di tabelnya pun juga berbeda ya. Di sini misalnya ada loan ID dan ada total size dari strukturnya, dan jumlah kolomnya itu juga berbeda, kemungkinan seperti itu sih, Mas. Oke, siap. Nah, jadi jawaban dari Mas Yusron maupun Mas Lukman tadi itu apa namanya sudah hampir mendekati benar ya. Nah, di sini mungkin saya akan coba menjelaskan juga, memperjelas buat teman-teman semua juga. Nah, kalau yang di bawah ini, yang di tabel ini, itu adalah kumpulan data yang bisa diselesaikan dengan pendekatan supervised learning gitu ya. Ya betul, tadi yang sudah dimention oleh Mas Yusron itu ada yang namanya pembimbing ya. Kemarin kita ingat bahwa di apa namanya algoritma supervised seperti naive Bayes kemarin itu ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen ya. Independen itu adalah dia berdiri sendiri, bebas, tidak terikat gitu ya. Yang ada ini ID, gender, merit, applicant income, loan itu dia disebutnya variabel independen gitu ya. Dia tidak tergantung apapun. Nah, kemudian satu lagi loan status ini yang disebut sebagai pembimbing tadi, supervise atau target class itu disebut sebagai variable dependent gitu ya. Jadi dia bergantung dengan variabel-variabel independen. Nah, kalau yang di bawah ini dengan pembimbing itu mudah. Kita melatih sistem atau melatih mesin itu mudah. Kalau misalnya ada ciri-ciri dia gendernya male, meritnya no, applikan income sekian, loan income sekian, maka dia itu termasuk loan statusnya Y gitu ya. Nah, itu dibimbing oleh si sistem atau si mesin itu diarahkan udah ada jawabannya gitu ya, mudah. Nah, berbeda dengan tabel yang sebelah kiri atas itu dia itu tidak ada variabel dependennya gitu ya, tidak ada target kelasnya. Yang ada semua adalah atribut variable independent. Ada outlet size, location, tipe, dan outlet sales. Nah, itu semua independen. Terus bagaimana kita mengelompokkan? Tadi ya, kita kan akan coba menggrouping dari sebuah kumpulan data. Nah, itu berdasarkan dari pattern atau polanya. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, jadi istilahnya nanti akan lebih sulit
ibaratnya itu mesin tuh belajarnya lebih sulit karena tidak dibimbing gitu ya. Tidak ada si variabel dependent-nya atau target class-nya itu. Nah, itulah konsep dari clustering itu sendiri gitu. Di sini saya ada contoh ya, ada contoh persebaran data di sini. Nah, itu sebenarnya itu kira-kira bisa diklaster menjadi model 1 seperti ini atau model 2 cluster seperti ini. Nah, ini kebetulan ini ada 4 mahasiswa ya, saya akan coba bagi. Di sini nanti kelompok 1 itu beranggotakan Mas Lukman dan Mas Sidik, dan kelompok 2 itu Mas Didik dan Mas Yusron ya. Nah, coba teman-teman nanti saya berikan waktu selama 5 menit untuk discuss gitu ya. Kira-kira antara model 1 dan model 2 ini itu lebih efektif mana atau performa dari clusteringnya lebih bagus yang mana. Nah, nanti coba kalau udah ada yang selesai atau mau coba demokan hasil diskusinya nanti saya persilahkan gitu ya. Nah, mungkin saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Nah, mungkin boleh off cam sebentar kalau misalnya mau discuss melalui grup WA atau apa, saya tunggu secara 5 menit. Kalau ada yang mungkin kebingungan bisa ditanyakan ya. Ini waktunya masih 3 menit. Nanti silakan diskusinya dimaksimalkan. Kira-kira antara model 1 dan 2 itu kan sama-sama mengklaster ya itu ya. Nah, itu lebih bagus atau lebih efektif, lebih optimal hasil klasternya itu yang model 1 atau yang model 2. Nah, misalnya model 1 atau misalnya model 2, kenapa? Coba dijelaskan secara sepengetahuan teman-teman dulu, nanti akan kita bahas bersama juga gitu ya. Itu tadi bagaimana mungkin dari kelompoknya Mas Lukman atau Mas Yusron mungkin bisa menyampaikan hasil diskusinya. Mas Lukman atau Mas Sidik gitu ya tadi. Monggo silakan. Oh ya, mau menjawab pertanyaan tadi yang diskusi. Oke, Kalau yang diskusi ya dari Mas Sidik itu kelompoknya Mas dari Lukman. ya sama Mas Lukman. Oke, gimana Mas? Kalau menurut kelompok kami perbandingan untuk model yang pertama dan kedua itu lebih bagus di model kedua karena secara persebaran ciri-ciri data di model kedua itu lebih sama dan lebih mirip dibanding dari model yang pertama. Terima kasih. Oke, baik sekali ya. Jadi betul hasil diskusi atau yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Lukman dan Mas Sidik itu ya. Jadi antara model 1 dan model 2 itu yang lebih baik kinerjanya atau modelnya adalah model yang kedua gitu ya. Nah, kenapa? Sorry sebentar, kepencet. Nah, kenapa tadi ya? Jadi persebaran datanya itu lebih mirip. Nah, kalau di model 1 ini saya sebut adalah klaster 1, ini klaster 2, terus ini klaster 3, ini klaster 4. Nah, klaster 1 ini persebarannya itu tidak merata ya. Di sini ada dia dengan hutang yang rendah, ini katakanlah antara 100 dan 150 itu kan hutang rendah, dan ada hutang yang tinggi. Nah, jadi antara data yang memiliki hutang rendah dan tinggi itu berada pada klaster yang sama, klaster 1. Berbedanya dia cuman income-nya adalah 2.000. Nah, sedangkan yang ini juga sama, ini hutang rendah, hutang tinggi, tapi satu klaster yang berbeda. Nah, itu kan membingungkan ya. Lebih bagus untuk yang model 2. Kenapa? Karena di sini sudah dibedakan. Ciri-cirinya untuk klaster 1 itu adalah income-nya rendah, hutangnya juga rendah. Itu ya. Jadi antara 100 dan 150. Nah, ciri-cirinya itu. Nah, ciri-ciri untuk klaster kedua, pendapatannya rendah, tapi hutangnya tinggi. Nah, antara 200 sampai 250. Nah, jadi kan kita mengelompokkan data itu lebih enak, lebih mudah gitu ya. Lebih jelas ciri-cirinya sama. Kalau ini kan tadi kan ada yang hutang rendah, ada yang hutang tinggi. Nah, itu kan sangat ada gap, sangat jauh ya perbedaannya, ada gapnya gitu. Nah, kalau yang klaster 3 pendapatannya tinggi tapi hutangnya rendah. Klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi gitu ya. Nah, jadi konsepnya nanti teman-teman bisa melihat data teman-teman itu seperti ini. Kalau
di dalam satu klaster itu ciri-cirinya udah sama, nah itu barangkali itu sudah memang model yang terbaik gitu ya. Seperti contoh pada model 2 ini gitu ya. Pokoknya di dalam satu klaster yang sama itu ciri-cirinya hampir sama. Nah, antara klaster satu dengan yang lain itu cirinya harus berbeda. Contohnya, klaster 1 ini hutangnya rendah, pendapatan rendah. Nah, klaster 4 pendapatan tinggi, hutang tinggi. Nah, itu kan udah berbeda. Artinya kan ciri-ciri data udah berbeda. Nah, makanya itu disebut sebagai klaster yang baik modelnya kayak gitu. Ya. Itu misalnya kita tentukan sentroidnya yang asal di mana itu titiknya. Nah, awalnya kayak gitu. Klaster merah, biru, hijau. Nah, kita iterate, kita looping gitu ya. Nanti akan menghitung semua data titik-titik putih itu ke 3 sentroid itu. Dihitung jaraknya paling dekat mana. Nah, jadi kita memudahkan, kita ubah yang tadi putih jadi biru, masuk ke klaster biru, merah, merah, hijau, hijau. Terus diupdate lagi, diiterasi ternyata ada perubahan, sentroidnya berubah seperti ini. Ya, jadi tadi ini yang warna biru tadi awalnya, karena sentroidnya biru di sini, dia akan berubah di sini, maka dia akan otomatis berubah menjadi warna hijau. Karena jaraknya antara data itu dengan titik hijau yang besar dengan titik biru itu lebih dekat yang hijau. Gitu ya.